Bab 910, Senior menindas Yang Junior. Mendengar perkataan Kaisar Tao Zhouwu, Sinta Tianwu langsung kaget. Kedua ketua aula sudah berlindung di Sander Ye. Bagaimana ini mungkin? Sinta Tianwu menoleh untuk melihat di ujung langit di kejauhan. Dia menatap Han Toli dan yang lainnya yang berdiri di samping Sander Ye, dan alisnya mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah otak mereka nasak? Klan Li yang berkepala manusia dan berotak rusak ini. Mereka tidak memilih permainan yang pasti menang, malah memilih Sander Ye, itu benar-benar bunuh dis. Mengenal pilihan klan Li, Kaisar Tao Zhouwu sebenarnya sedikit terkejut, karena tidak menyangka klan Li akan tetap memilih Sander Fei setelah mengetahui dia reinkarnasi. Menarik. Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Kalau semua memilih dia itu akan terlalu membosankan. Dan di suatu tempat secara diam-diam, Muta Mola Jimo tertuju pada Sander Ye dan Han Toli. Dengan melakukan ini, Han Toli tidak meninggalkan jalan keluar apapun untuk klan Li. Klan Li bertaruh besar. Mola Jimo mengamati Han Toli dalam-dalam. Dia tahu bahwa Han Toli bukanlah orang bodoh yang tidak punya otak, apalagi Han Toli ini masih menjadi ketua aula ke-9 aliansi Jalan Jahut. Jadi, pasti ada alasan yang membuat Han Toli ini mengira Sander Ye bisa menang, dan Han Toli ini memilih mempertaruhkan nasib seluruh keluarga. Apakah dia ingin keluar sekarang? Mola Jimo masih ragu-ragu. Tahukah kamu, menambahkan lapisan gula pada kue tidak sebaik memberikan bantuan saat dibutuhkan, dan sekarang kalau kamu keluar dan secara terbuka memihak, itu akan memberikan bantuan di saat yang kritis. Tepat ketika Mola Jimo ragu-ragu, 9 sinar pedang melesat ke langit di kedai di bawah. Segera, di samping Ligat Tianwu dan lainnya, ada 9 kultivator pedang yang membawa kotak pedang dan mengenakan jubah kain. 9 kultivator pedang ranah Kaitao. Melihat barisan ini, Mola Jimo yang masih ragu-ragu tiba-tiba menjadi serius. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke dalam kedai di bawah. Namun, ada kekuatan misterius yang menghalangi tempat itu, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di kedai itu. Mola Jimo mengepalkan tangan dengan ekspresi serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya terlalu meremehkan Kaisar Tao Zhouwu. Tidak, harus dikatakan bahwa dia terlalu meremehkan aliansi Jalan Jahat. Jangan impulsif. Mola Jimo buru-buru menekan pemikiran impulsif untuk berpihak pada Sander Ye. Dia tahu bahwa dia harus tenang saat ini. Kalau dia membuat pilihan yang salah saat ini, dia akan dikutuk. Tonton terus. Di ujung langit, Sander Ye melirik ke 9 kultivator pedang, dan ekspresinya cukup serius. Ke-9 kultivator pedang ini memiliki aura yang ganas, dan mereka jelas bukan kultivator pedang biasa. Itu tidak bisa ditandingi ranah Kaitao biasa. Di sampingnya, Han Toli tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, 9 kultivator pedang ini berasal dari alam semesta bernama Tao Tian. Mereka dikenal sebagai 9 kultivator pedang Tao. Mereka pandai menggunakan pedang terbang dan formasi pedang. Adapun kekuatan pertarungan mereka yang sebenarnya, itu tidak diketahui. Aku hanya bisa mengetahui begitu banyak. 9 kultivator pedang Tao. Sander Ye melihat lebih dekat ke 9 kultivator pedang. Ke-9 dari mereka mengenakan jubah kain dan sandal jerami, membawa kotak pedang di punggung mereka. Tubuh mereka semua tegak, seperti tongkat dan pedang, dan mereka memancarkan kekuatan seganas pedang. Sander Ye sedikit terkejut karena ketua aula keempat ini bisa menarik begitu banyak master. Saat ini, ketua klan Ligat Tianwu dari klan Tianwu tiba-tiba berkata, Han Toli, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Han Toli memandang Ligat Tianwu dan tersenyum, tentu saja. Ligat Tianwu menggelengkan kepalanya, kalau kamu sadar sekarang, itu belum terlambat. Kalau kamu terus bertahan dalam obsesimu, kamu akan mati dan keluargamu akan hancur saat itu sudah terlambat. Han Toli terkekeh dan berkata, aku sebenarnya cukup terkejut bahwa klan Tianwu terlibat dalam perselisihan ini. Ligat Tianwu berkata dengan tenang, pertaruhan yang pasti dimenangkan, kenapa klan Tianwu tidak ikut? Han Toli mengangguk dan tidak berkata apa-apa kepada Ligat Tianwu. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Sander Ye, bagaimana cara bertarung?
Sander Ye memandang ke 9 kultivator pedang, bagaimana kalau aku serahkan 9 ini kepada kamu? Hanto Li bertanya, aku melawan 9 sendirian. Sander Ye mengangguk. Hanto Li sedikit mengernyit, apakah kamu salah paham tentang kekuatanku? Sander Ye, haha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kemudian, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan. Itu adalah Trako DKK. Trako tertawa dan berkata, Tuan Ye, bagaimana mungkin kejadian seperti ini bisa terjadi tanpa kami? Saat ini, ada lebih dari 20 ranah Kaitao di pihak Sander Ye. Tentu saja, dibandingkan dengan pihak Liga Tianwu, mereka masih sedikit tertinggal. Trako melirik Liga Tianwu dan yang lainnya di kejauhan, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tuan Ye, kali ini aliansi jalan jahat serius. Kali ini, Sifa, pemimpin 9 kultivator pedang Tao, tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Matanya langsung tertuju pada Sander Ye, bagaimana kalau kamu dan aku bertarung duel? Tanpa menunggu Sander Ye berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekannya dengan lembut. Dengan tekanan ini, ranah dia langsung ditekan hingga 100% keilahian. Tekan ranah sendiri. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Setelah itu, dia langsung menyimpan pedang King Xuan. Hanto Li berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Sander Ye mengangguk. Orang-orang di kedua sisi mundur lebih dari 10.000 kaki, meninggalkan medan perang kepada Sander Ye dan Sifa. Di dalam kedai, Kaisar Tao Zhouwu mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata, pertarungan antar kultivator pedang. Menarik. Tetua Xian melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye dan berkata, Kaisar Tao, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan? Kaisar Tao Zhouwu menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru, biarkan mereka bersenang-senang dulu, masih ada beberapa teman lama yang belum datang, tunggu mereka. Orang tua itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Di ujung langit, Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang jiwa mengembun dari tangannya. Sifa menatap Sander Ye, yang tiba-tiba maju selangkah. Weng! Kotak pedang di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan suara pedang naik ke langit. Dalam sekejap, pedang terbang di depan Sander Ye. Waktu dan ruang terkoyak. Sander Ye menikam dengan pedangnya. Bang! Kedua sinar pedang itu hancur, Sander Ye mundur dengan keras, dan setiap inci ruang dan waktu dia mundur meledak dan dimusnahkan. Setelah Sifa memukul mundur Sander Ye dengan pedang, dia mengambil satu langkah ke depan. Ketika langkah ini jatuh, pedang terbang lainnya terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya, seperti kilat dan guntur, dan langsung membunuh Sander Ye. Bang! Di lapangan, Sander Ye mundur lagi. Setiap kali Sifa mengambil langkah ke depan, pedang terbang akan terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga Sander Ye tidak bisa mengelak dan hanya bisa bertahan secara pasif. Begitu dia mengambil tindakan, Sander Ye langsung ditekan oleh pedang terbang tersebut. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dao Jun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Dan tepat setelah Sander Ye mundur puluhan ribu kaki, tiba-tiba, Sifa mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, menekan ringan dengan tangan kanannya, dan penghalang energi pedang muncul di depannya. Bang! Pedang terbang datang untuk membunuhnya pada waktu yang tidak diketahui. Dan ketika Sifa memblokir pedang terbang itu, pedang terbang muncul di belakangnya hampir pada saat yang sama, tanpa suara. Sifa mengerutkan kening, membalikkan tangan kirinya, lalu menekannya ke bawah. Bang! Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, menghalangi pedang terbang itu. Pada saat ini, Sander Ye, yang berada puluhan ribu kaki jauhnya, tiba-tiba menghilang di tempat, dan kemudian, suara pedang bergema di ujung langit. Jelek! Cahaya pedang langsung menyambar di depan Sifa. Bang! Pedang ini dengan paksa mendorong kultivator pedang itu mundur ribuan meter, dan segera setelah dia berhenti, hampir 100 pedang terbang diam-diam datang untuk membunuhnya. Sifa menyipitkan matanya sedikit, menyatukan kedua jari tangan kirinya, lalu dengan lembut mengarahkannya ke atas. Berdengung.
Dari kotak pedang di belakang Siva, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar, melesat melintasi ujung langit seperti meteor, sangat padat. Gemuruh. Dalam sekejap, waktu dan ruang tempat latihan itu berada langsung hancur dan musnah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, dan suara robekan, ledakan, dan kehancuran terus bergema. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Siva dari jauh. Pedang itu sunyi. Waktu satu dunia. Itu bukan pedang King Xuan, jadi pedangnya hanya bisa membunuh umur lawannya selama 100.000 tahun. Namun, Sanderye tidak hanya menggunakan satu pedang, tapi hampir 100 pedang dalam sekejap. Puluhan juta tahun kehidupan berlalu dengan cepat. Ketika melihat pemandangan ini, semua master di sekitar mereka mengubah ekspresi mereka. Puluhan juta tahun kehidupan. Ini mengerikan. Di dalam kedai, Kaisar Tao Zhou sedikit terkejut, perjalanan waktu semakin cepat. Keterampilan pedang ini cukup menarik. Di ujung langit, Sanderye juga merasa sedikit pusing setelah menggunakan 100 tebasan pedang waktu satu dunia. Konsumsinya terlalu besar. Untungnya, dia masih bisa bertahan. Dan ketika semua orang melihat situasi Siva saat ini, mereka semua terkejut. Saat ini, rambut Siva sudah beruban, wajahnya penuh kerutan, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat tua. Walaupun tidak mungkin untuk melihat berapa banyak nyawa Siva yang tersisa, yang pasti umur dari Siva kemungkinan besar akan segera habis. Karena Siva tidak hanya terlihat lebih tua, tetapi tubuh dia juga memancarkan aura kematian dan kekeruhan. Ini pertanda bahwa hidup akan segera berakhir. Siva perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Sanderye, dan berkata dengan rasa tidak percaya, "Keterampilan pedang macam apa yang kamu lakukan?" Sanderye berkata, "Waktu satu dunia." Siva sedikit mengangguk, sungguh menakjubkan. Setelah mengatakan itu, dia deta mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, kotak pedang di belakangnya tiba-tiba naik ke langit dan mencapai ujung langit. Siva tiba-tiba mengacungkan yang di antara alisnya, dan alisnya terbelah, dan pedang jiwa naik ke langit dan langsung menuju ke dalam kotak pedang. Bang! Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang, dan kemudian mengalir ke arah Sanderye seperti badai yang dahsyat. Energi pedang menutupi langit dan matahari. Di bawah, Sanderye melihat energi pedang yang padat datang, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia merentangkan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan pedang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tubuhnya, dan pedang jiwa ini langsung menuju pedang terbang itu. Bersikaplah tangguhi. Gemuruh. Segera, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melintasi dan merobek seluruh dunia, dan area ruang waktu di mana keduanya berada langsung berubah menjadi lautan pedang. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya dan suara robekan terus berlanjut seperti petasan, mengguncang tanah. Gendang telinga semua orang terasa perih dan kepala mereka pusing. Dao Jun dan lainnya, bersama Ligat Tianwu dan lainnya, sekali lagi mundur dari area inti. Persis seperti ini, setelah pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bertarung selama hampir setengah seperempat jam, dua sinar pedang tiba-tiba muncul dari tanah, dan kemudian saling bertabrakan seperti dua bintang jatuh. Bang! Cahaya pedang meledak dari langit dan bumi seperti kembang api, sangat terang, dua sosok mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Saat Sanderye berhenti, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat. Tidak kurang dari 100 bekas pedang di tubuhnya, yang terdalam ada di dadanya. Melalui luka ini, 5 organ dalam bisa terlihat jelas. Di kejauhan, Siva terluka parah. Dia juga memiliki tidak kurang dari 100 bekas pedang di tubuhnya, dan telinga kirinya sudah menghilang. Ada bekas pedang di wajahnya dari bawah telinga kiri hingga wajah kanan, yang mana sangat ganas. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Tentu saja mereka semakin terkejut dengan kekuatan Sanderye. Tidak ada yang mengira Sanderye begitu kuat. Biarpun Siva menekan ranahnya sendiri, itu juga ranah Kai Tao. Kalau Sanderye mencapai ranah Kai Tao, siapa yang bisa menjadi lawannya di level yang sama?
Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak mengambil tindakan lagi, tetapi kali ini, Siva menggelengkan kepalanya, aku tidak berdaya pada kamu. Setelah itu, dia langsung mundur ke Ligat Tianwu dan lainnya. Menyerah. Semua orang diam. Berperilaku seperti ini sama saja dengan mengakui kekalahan. Saat ini, Citian tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, Tuan Ye luar biasa. Semua orang menoleh untuk melihat Citian. Ketika tidak ada yang menjawab, Citian ragu-ragu, lalu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Amitabha. Dia mendapatkan kembali penampilannya sebagai seorang biksu terkemuka. Di dalam kedai, Kaisar Tao tersenyum dan berkata, Silai Xian, apakah kamu akan bertarung dengannya? Tetua Xian segera berkata, tunggu sampai aku mendapatkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi cahaya hitam dan mengenai Sander Ye di ujung langit. Senior menindas yang kecil. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba bergema dari langit ke bumi, dan detik berikutnya, aura menakutkan menyapu dari ujung langit, dengan paksa menekan lelaki tua itu di tempatnya. Semua orang terkejut. Bersambung.